Shalom, senang sekali saya Pastor Jonathan Prawira bisa melayani Bapak dan Ibu sekalian di Gereja IHK melalui ibadah online yang spesial ini. Saya percaya Tuhan pun bisa menyatakan kasih dan kuasa-Nya lewat media apapun. Amin. Karena selama 30 tahun saya pun melayani umat Tuhan lewat media, yaitu lagu. Dan banyak orang yang mengalami kasih Tuhan, kuasa Tuhan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan. Dan itu membuktikan bahwa kasih dan kuasa Tuhan tidak terbatasi oleh waktu maupun jarak. Amin. Sebab itu sebelum kita menikmati firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu. Haleluya. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu yang sempurna sepanjang tahun ini dalam hidup kami ya Tuhan. Lebih dari yang dapat kami bayangkan, lebih dapat yang kami sadari Tuhan. Kalau kami bisa bertahan berdiri dalam situasi apapun, kami percaya penyertaan-Mu sempurna dan menopang kami Tuhan. Rancangan-Mu damai sejahtera walaupun di tengah badai ya Tuhan. Sebab itu Bapa, penuhi kami terus dengan Roh-Mu yang baru yang lebih besar dari segala apapun Tuhan. Sehingga bukan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, emosi-emosi negatif yang menguasai hati kami, tetapi adalah Roh-Mu yang menuntun kami Tuhan, yang sehingga kami mengalami kasih dan kuasa-Mu lebih lagi. Dan penuhi hati dan pikiran kami dengan firman-Mu, sebab ketika Engkau berfirman, semua ada buat kami. Ketika Kau berfirman, semua terjadi bagi kami. Ketika Kau berfirman, kami menjadi seperti yang Kau rancangkan sejak semula, menjadi pemenang-pemenang di bumi sampai di sorga. Mari umat Tuhan, Engkau yang sudah siap dipenuhi oleh Roh dan firman Tuhan untuk menjadi pemenang, bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus kita katakan, amin. Amin. Mari kita mulai ibadah kita, firman Tuhan, kemenangan kita yang Tuhan sudah sediakan bagi kita hari ini. Haleluya. Dalam firman kemenangan hari ini kita akan membahas mengenai suatu tema yang menarik yang diberikan Bapak Gembala kepada saya, kasih yang mempersatukan. Mari kita buka firman Tuhan, Kolose 3 ayat 14 ya. Dan di atas semuanya itu. Kenapa dikatakan di atas semuanya itu? Karena konteksnya adalah Rasul Paulus menyatakan bahwa umat Tuhan perlu melakukan hukum kasih, ya, buah kasih, ya, sabar, ya, mengampuni dan sebagainya. Tetapi Tuhan pasti tahu bahwa umat Tuhan merasa berat sekali bagaimana saya bisa sabar kalau orang yang saya tunjukkan sabarnya itu tidak berubah-ubah juga. Ya, seperti mempermainkan kesabaran kita. Bagaimana kita bisa mengampuni, sedangkan orang yang kita ampuni melakukan kesalahan yang sama terus-menerus. Tuhan mengerti. Ya, itulah kenapa dikatakan yang pentingnya sebetulnya fokus kita bukan pada perintahnya itu. Sebab kalau kita berfokus pada perintah itu, kita akan gagal, kita akan kecewa. Ya, kalau kita memahami dasar kekristenan, apa sih? Mengasihi Tuhan dan sesama. Kalau kita memahaminya sebagai perintah, kita akan merasa itu beban. Kita akan gagal. Kita akan merasa kita nggak sanggup. Kenapa? Karena memang mengasihi itu bukan suatu perintah. Tidak mungkin kita bisa diperintahkan untuk mengasihi. Mengasihi nggak bisa dipaksa, diharuskan, diwajibkan. Mengasihi itu keluar dari hati. Ketika Tuhan meminta kita mengasihi Tuhan, cara Tuhan adalah Dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dia menyembuhkan yang sakit, Dia berbuat baik, sehingga sampai kita merasa bahwa memang Tuhan itu pantas loh untuk dikasihi. Amin. Ketika Tuhan memerintahkan kita mengasihi sesama, caranya bagaimana? Caranya adalah di perintah yang baru, bukan lagi di perintah yang lama, di perjanjian lama seperti berkata seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ya, karena Tuhan tahu kita akan gagal. Ya, malah banyak di antara kita yang kecewa pada diri sendiri, yang terlalu mengasihi diri kita sendiri juga ada. Tetapi dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihimu. Jadi konteks atau suatu contoh kita mengasihi orang lain itu adalah seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Dan ini sama seperti yang dikatakan Rasul Paulus, di atas semua perintah mengasihi itu, ya. Dan Tuhan tahu kita mungkin ada yang keberatan, kita ada yang kebingungan bagaimana caranya. Tuhan berkata di atas semuanya ada yang lebih penting, itu apa? Kenakanlah kasih. Mengenakan kasih. Apa artinya? Mengenakan ini dalam konteks bahasa aslinya itu berarti memakai sesuatu yang sudah ada. Ya, kenakan seperti pakaian itu sesuatu yang sudah ada.
Yang kita kan tinggal kenakan, bukan harus dipakai lagi, harus dibuat lagi. Demikian juga kasihnya sudah ada. Ya, kasihnya siapa? Kasihnya Tuhan. Untuk apa? Sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi kasih Tuhan itulah yang mengikat dan menyempurnakan. Ya, mengikat seperti apa? Mungkin kita bayangkan bukan tali sebetulnya. Kalau saya suka membayangkan seperti justru Bapak Ibu tahu kalau di alam semesta ini, di antara planet-planet itu ada yang mengikat, mempersatukan yang tidak terlihat yang tidak terlihat mata. Ya, kenapa planet-planet itu bisa terus beredar di tempat yang semestinya? Karena ada yang mengikat mereka, bintang-bintang berada di tempat yang semestinya. Kenapa? Ada yang mengikat mereka sehingga tidak tercerai-berai. Yaitu apa? Dark matter disebutnya. Yaitu sesuatu zat yang tidak tahu apa itu, tetapi itu mengikat. Demikian juga yang membuat kita bisa terikat dengan sesama, terikat dengan keluarga, terikat dengan hubungan-hubungan dengan yang lainnya, sesama saudara seiman atau satu gereja. Tidak boleh didasarkan pada sesuatu yang kelihatan, tetapi dark matter dari Tuhan. Sesuatu yang membuat kita tidak bisa jauh. Sama seperti Daud ketika dia sudah terikat dengan Tuhan. Dia berkata begini, kemana aku bisa lari? Ke ujung dunia pun Tuhan ada. Jadi Daud sudah merasa terikat, tapi bukan terikat oleh sesuatu yang dia lakukan kepada Tuhan, tetapi terikat oleh kasih. Perasaan kasih di antara dia dengan Tuhan. Dan inilah yang Tuhan mau kita kenakan. Amin. Sudah siap untuk mengenakan kasih? Dan saya akan membahas ini, menyatakan kasih Tuhan dibatasi pada tokoh-tokoh Natal. Sebab kalau semua tokoh kita bahas, ya seperti Rasul Paulus berkata, kita mengenal terlalu panjang, lebar, ya tinggi dan dalam kasih Tuhan. Tidak ada habisnya. Tapi kita akan melihat dan kita akan mengenakan kasih yang Tuhan tunjukkan kepada tokoh-tokoh Alkitab berikut ini. Sudah siap? Mari kita mulai. Nah, tokoh Natal yang akan kita bahas pertama ini adalah siapa? Bapak Ibu tahu, kalau kita bicara soal Natal, maka kita akan menganggap bahwa peristiwa Natal pertama itu terjadi di Perjanjian Baru. Tetapi sebetulnya, kasih Tuhan kepada kita melalui Natal itu sudah terjadi lama sekali. Seberapa lama? Mulai dari awal zaman. Oh ya, mari kita lihat di Kejadian 3 ayat 15. Di Kejadian 3 ayat 15 ini adalah suatu peristiwa yang terjadi pasca ketika Hawa sudah melakukan kesalahan, mereka bersembunyi dari Tuhan. Ketika Tuhan bertanya kepada Adam, mengapa engkau bersembunyi? Adam menyalahkan Hawa. Ya, kasihan sih Hawanya ya. Tetapi lihat apa reaksi Tuhan ketika Hawa ditanya dan dia merasa tidak ada yang bela kan? Kok Adam bukannya membela saya gitu, malah menyalahkan saya. Kita lihat di sini dikatakan Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Ya, keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Siapa keturunan yang dimaksud? Itu adalah Tuhan Yesus. Amin. Ya, Tuhan Yesus adalah keturunan dari dikatakan Hawa, perempuan ini, ya. Dan ini mengandung makna yang dalam sebetulnya. Apa artinya? Menunjukkan bahwa seringkali kita pun merasa dalam situasi seperti Hawa. Ya, kita mungkin melakukan kesalahan, ya, tetapi kita tidak dibela, tidak dibantu dibereskan, dipersalahkan, malah mungkin kita tidak bersalah, mungkin kita tidak sengaja atau apa, tetapi dipersalahkan. Kita harus menanggung setiap hal salah yang terjadi. Ya, bukannya dibela, tetapi justru di situ Tuhan tunjukkan Tuhan yang membela. Tuhan tidak ikut menyalahkan, Tuhan membela kita. Amin. Tuhan mengadakan permusuhan dengan iblis bukan ketika iblis menyerang Tuhan, tetapi ketika iblis menyerang Hawa. Artinya apa? Bahkan di saat engkau merasa saat ini engkau diserang oleh iblis, diganggu oleh berbagai macam serangan iblis ya, entah dari kiri, kanan, depan, belakang, apapun namanya, kita tetap bisa yakin bahwa justru pada saat iblis menyerang kita, itulah saat Tuhan berperang buat kita. Amin. Bagian kita adalah tetap intim dengan Tuhan, sebagaimana akhirnya kita lihat janji Tuhan digenapi lewat Hawa. Wow. Ya, dan kemudian kita bicara tentang tokoh Natal berikutnya, kita bisa langsung lanjut ke Daud. Mengapa Daud? Karena ada janji Tuhan kepada Daud yang bisa kita lihat di 2 Samuel 7 ayat 16.
Di situ ada janji Tuhan yang luar biasa kepada Raja Daud. Dikatakan, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Ya, dikatakan keturunan Daud akan menduduki tahta untuk selama-lamanya. Siapa itu? Tuhan Yesus. Nah, apa yang dilakukan Daud sehingga dia mengalami janji Tuhan yang sedahsyat ini? Daud waktu itu telah menjadi raja dan dia punya suatu keinginan untuk membangun rumah Tuhan yang megah. Karena dia merasa gak enak hati, kok rumahnya bagus, rumah Tuhan kok jelek. Jadi yang dia pentingkan adalah rumah Tuhan harus lebih bagus dari rumahnya. Tetapi Tuhan menolak. Tuhan katakan bukan kamu, tapi Salomo yang akan bangun. Tapi apakah lantas selesai? Tidak. Justru baru keinginannya aja, Tuhan sudah menjanjikan hal yang luar biasa kepada Daud. Apa artinya? Mungkin di tahun ini ada yang kita mau lakukan untuk Tuhan gagal. Saya sudah rencana A, B, C untuk Tuhan, tapi gagal rasanya. Sia-sia semua. Enggak sia-sia. Tuhan katakan apapun keinginanmu yang baik. Ya, keinginanmu supaya keluargamu bertobat, keinginanmu supaya situasi lebih baik, itu semua diperhitungkan oleh Tuhan. Tidak ada yang sia-sia, bahkan kita sudah mendapatkan upahnya. Amin. Baru keinginan sudah Tuhan berikan upahnya, apalagi kalau kita benar-benar melakukan. Pasti upah Tuhan tersedia buat kita. Itulah cara Tuhan mengasihi kita. Lalu seperti tadi Hawa, Tuhan mengatakan dia melindungi kita dari serangan iblis, dia membela kita saat kita dipersalahkan, dihakimi orang lain. Sekarang dari Daud dia menunjukkan dia memberikan upah kepada kita, dia mengerti keinginan hati kita yang baik. Jadi tetap menjadi orang yang mau melakukan hal yang baik buat Tuhan. Kenapa? Karena semua sudah diperhitungkan oleh Tuhan. Saya dulu ketika membuat lagu juga begitu ya. Tuhan menyuruh saya mengirim ke label, tetapi bertahun-tahun, 7 tahun ditolak. Wah, lemas juga rasanya, kayaknya sia-sia ya, 7 tahun. Tapi kemudian Tuhan mengingatkan ayat ini juga bahwa apa yang sudah kamu lakukan itu keinginanmu, entah hasilnya apapun ya. Jangan merasa kecewa, jangan merasa sia-sia, itu urusan Roh Kudus. Bagianmu melakukan, taat melakukan. Nanti upahnya kamu sudah terima. Amin. Jadi jangan berharap pada hasilnya. Soalnya hasil ketika kita mau mengasihi orang, ya belum tentu sesuai yang kita harapkan. Tapi itu bukan urusan kita. Bagian kita sudah melakukan. Kita sudah ingin yang baik, seperti Daud. Amin. Tetapi apa buktinya janji Daud ini terjadi? Nanti kita lihat ya. Karena ini terkonteks atau terhubung dengan, terkonek dengan tokoh Alkitab berikutnya. Siapa tokoh Alkitab berikutnya akan kita bahas? Yaitu Zakaria dan Elisabet. Amin. Kita buka Lukas Lukas 1 ayat 13. Lukas 1 ayat 13. Yes. Karena Zakaria dan Elisabet adalah saksi utama tentang kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi malaikat itu berkata kepada Zakaria, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu." Amin. Dan dikatakan kenapa? Sebab ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Wow, Zakaria dan Elisabet menjadi bagian dalam rencana, bagian dari kelahiran Mesias, Natal ini buat kita. Dan yang menariknya adalah Zakaria dan Elisabet ternyata adalah seorang imam yang tidak punya anak. Dia berdoa sudah lama, dan doanya rasanya gak dijawab-jawab. Mungkin juga dia sudah lupa dan atau merasa udah gak mungkin lagi lah. Dia mungkin pikir ya mungkin memang bukan itu rencana Tuhan. Ya sudah ya. Tetapi di masa tuanya justru Tuhan bicara kepada aku, ingat doamu dan aku akan melahirkan. Sehingga bingung juga nih Zakaria ya kan. Tetapi apa artinya? Ya saudara, kalau melihat dari nama Zakaria dan Elisabet aja sudah menarik sekali. Zakaria itu artinya adalah Tuhan ingat.
Mungkin kita lupa pada janji Tuhan, kita lupa apa yang sudah kita doakan, kita lupa tetapi Tuhan selalu ingat. Dan Elizabeth itu artinya adalah janji Tuhan. Ya, salah satu artinya Elizabeth adalah janji Tuhan. Jadi kalau digabungkan Zakaria dan Elizabeth adalah Tuhan ingat pada janji Tuhan. Sekalipun kita nggak ingat. Amin. Jadi di situ Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita bahwa kita bisa percaya Tuhan apapun yang kita doakan tidak pernah sia-sia. Ya, Tuhan menyatakan kasih-Nya dengan mengingat semua doa kita, mengingat semua harapan kita. Dia ingat kok. Ya, segala masa lalu kita, perjuangan kita di masa lalu, Dia ingat. Orang boleh lupa, tapi Tuhan ingat. Dan orang boleh janjinya berubah sama kita. Ya, mungkin perasaannya berubah sama kita, tapi Tuhan ingat janjinya. Itu kenapa kita bisa terus mengenakan kasih yang mempersatukan hubungan dengan sesama, siapapun dia. Karena kita punya Tuhan yang selalu mempersatukan kita dengan Dia. Ya, suatu kasih yang perlu kita kenakan terus-menerus. Amin. Dan itu Zakaria dan Elizabeth. Setelah Zakaria dan Elizabeth, siapa lagi yang kita bahas? Saudara terdekat dari Elizabeth, Maria. Mari kita buka Maria di Lukas 1 ayat, masih Lukas 1 ayat 30. Kata malaikat itu kepada Maria, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya" apa? Tahta Daud bapak leluhurnya. Nah, ini yang saya katakan. Ternyata yang janji Tuhan diberikan kepada Daud digenapi lewat Maria ini. Amin. Nah, kita bicara soal Maria, kita tidak tahu latar belakang Maria secara Alkitab. Alkitab nggak mencatat. Sejarah bisa mencatat, tapi Alkitab di sini nggak mencatat. Kita nggak tahu dia siapa, kita nggak tahu latar belakangnya. Tetapi yang kita tahu masa depannya, yaitu dia mengalami kasih karunia dari Tuhan sehingga dia bisa melahirkan Tuhan Yesus dan kemudian berperan dalam pelayanan Yesus sampai akhir. Apa artinya? Menunjukkan kita bahwa mungkin kita punya latar belakang yang tidak diketahui orang, ya, tidak pasti apapun, dan Tuhan nggak melihat ke sana. Yang Tuhan lihat adalah potensi kita ke depan. Itu yang Tuhan lihat dari kita. Ya, supaya kenapa? Supaya kita juga melihat orang lain dengan kasih yang sama. Jangan lihat masa lalunya. Ya, tapi yang kita lihat potensi yang ada pada orang itu, sama seperti Tuhan melihat potensi kita. Tuhan melihat Maria ini bisa menjadi a good mom, dan itu terbukti sampai akhirnya Yesus disalibkan, kemudian Maria tetap ada di sana loh. Wow, dengan segala ketabahan seorang wanita. Ya kan? Dan ini juga menunjukkan pada kita bahwa Tuhan mengasihi kita demikian. Dia melihat potensi kita. Jangan terpaku pada kegagalan kita di masa lalu, apapun latar belakang masa lalu kita. Karena itu akan mempengaruhi cara kita mengasihi orang. Tapi ingatlah bahwa Tuhan selalu melihat apa yang bisa kita kerjakan. Amin. Dan Maria itu artinya apa? Maria itu namanya artinya sebetulnya dia dari Miriam. Kan kalau perjanjian lama tuh dari Miriam. Artinya sebetulnya nggak bagus loh. Artinya lautan kesedihan. Lautan kesedihan. Tetapi ketika Maria mendengar berita dari Tuhan, dia menjadi bersuka cita. Apa artinya? Tuhan mau menunjukkan pada kita, makanya ada nyanyian Maria, ya, jiwaku bersuka cita. Tuhan mau tunjukkan kepada kita bahwa apapun kesedihan kita, ya, saudara mengasihi orang juga pasti ada rasa sedihnya juga. Mengalami rasa sedih, rasa sakit. Tapi Tuhan janjikan, sekalipun kesedihanmu, air matamu seluas lautan, ya, lautan kesedihan kayak Maria, tapi Tuhan sanggup mengubahnya menjadi sukacita. Amin. Selama kita tidak berhenti mengenakan kasih yang mempersatukan itu. Baik, mulai saat ini saudara mulai mendengar firman, mulai terbuka, ya, sampai nanti tahun depan, saudara ingat firman ini, bahwa setiap kali kita mengenakan kasih itu, kasih nggak pernah gagal.
Dia akan menunjukkan sukacita kepada kita, seperti Tuhan menunjukkan sukacita kepada Maria, seperti Tuhan melihat potensi Maria, demikian juga kasih itu akan terjadi pada kita. Kita akan menjadi orang yang dipakai Tuhan luar biasa dalam keterbatasan kita. Ya, seperti Tuhan memakai Maria. Amin. Tetapi belum selesai nih. Soalnya tokoh Natal yang utamanya belum nongol, belum muncul. Ya, ini baru tamu-tamunya aja seolah-olah ya. Kita lanjut ke Yusuf. Tapi kalau dari Yusuf saya ambil Matius 1 ayat 20-21 ya. Karena di sini bagus sekali Matius membahasnya. Matius 1 ayat 20 dan 21. Jadi Yusuf ini adalah seseorang yang ketika mendengar kelahiran Tuhan Yesus melalui Maria, sebetulnya saya rasa dia nggak percaya atau nggak sanggup menanggung kebenaran ini. Ya, dia pengen nggak terlibat. Dia pengen quit, dia pengen berhenti. Dan dia cuma karena dia adalah orang yang baik. Sebab kalau dulu seorang wanita dikatakan melahirkan di luar laki-laki, itu bisa dihukum rajam. Dia perjanjian lama atau sangat-sangat berat hukumannya. Tapi Yusuf berpikir gini, aku ceraikan diam-diam sajalah. Tetap salah sih. Tapi Yusuf adalah contoh orang yang baik. Seringkali kita lihat kan orang dunia kan begitu ya, selalu merasa dirinya baik, ya kan, lebih baik dari orang lain. Sebenarnya apa sih yang bikin dia merasa baik seperti itu? Karena dia mengikuti perasaan, sama seperti Yusuf. Apa kata artinya kalau perasaan dia bilang baik, orang lain baik. Dan ini yang terjadi. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus, bukan dari yang lain. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Menarik ya. Setelah Yusuf melakukan hal yang mau menentang rencana Tuhan, dan sebetulnya buat kita kok tega ya. Tetapi Tuhan tetap mempercayakan dia untuk menamai dia. Jadi seolah-olah Yusuf tetap diterima oleh Tuhan sebagai anggota keluarga yang punya hak untuk menamai. Dan apa implikasinya buat kita? Saudara, seringkali kita pun melakukan kesalahan seperti Yusuf. Ya, karena mengikuti perasaan hati kita. Ya, kalau kita merasa Tuhan dekat, artinya Tuhan dekat. Kalau kita ngerasa Tuhan jauh, artinya Tuhan jauh. Itu perasaan semua. Ya, nggak salah, namanya juga perasaan. Tetapi Tuhan mau tunjukkan bahwa kasih Tuhan kepada kita tidak tergantung dari perasaan kita. Kalau kita mengasihi orang lain dengan kasih Tuhan, kita nggak akan terganggu oleh perasaan dia terhadap kita. Karena Tuhan pun tidak terganggu oleh perasaan kita kepada Tuhan. Dia tetap mengasihi Yusuf, dia tetap mencegah Yusuf untuk melakukan kesalahan. Dia tetap menerima Yusuf sebagaimana adanya, mencegah Yusuf melakukan kesalahan ketika meninggalkan Maria. Mereka kemudian bersatu kembali. Apa artinya? Demikian cara Tuhan mengasihi kita. Ya, Tuhan selalu apapun kesalahan kita di masa lalu, salah ngomong sama Tuhan atau salah bertindak, tapi Tuhan mengampuni kita. Demikian juga apapun kesalahanmu di tahun lalu, jangan menghantui kita. Karena Tuhan bisa memperbaiki semua kesalahan itu. Amin. Tuhan bisa membereskan semua. Jangan ketika sudah merasa salah, akhirnya telanjur. Seringkali orang begitu kan. Merasa bersalah, akhirnya telanjur. Ya udahlah, udah telanjur begini. Ya, no, jangan merasa terlanjur. Karena di dalam Tuhan tidak ada kata telanjur. Tuhan tetap bisa memperbaiki semuanya. Seperti Tuhan memperbaiki soal Yusuf, Tuhan memperbaiki kesalahan kita pada akhirnya. Ya, semua dibereskan kembali ke jalur rencana Tuhan. Dan yang menarik adalah kata Immanuel ini. Saudara tahu dari mana pertama kali kata Immanuel, Tuhan beserta kita? Itu nubuat Tuhan melalui kepada Raja Ahaz, Yehuda, yang sebetulnya jahat. Sebetulnya jahat. Karena jahatnya itu kacau balau. Kerajaannya kacau balau, diserang. Saat dia diserang musuh, disitulah Tuhan menyatakan bahwa Tuhan akan menunjukkan tanda bahwa Immanuel, Tuhan menyertai. Jadi Tuhan menyatakan kehadirannya justru di saat Raja Ahaz melakukan kesalahan. Demikian juga Tuhan menyatakan kehadirannya pada saat Yusuf melakukan kesalahan. Sehingga kita bisa yakin justru pada saat kita melakukan kesalahan, ya itu Tuhan menyertai kita.
Bukan saat kita hanya baik-baik aja. Tuhan itu mau menyertai kita untuk apa? Yaitu untuk membereskan masalah kita. Bagian kita, ayo kembali ke jalur rencana Tuhan. Ya, jangan merasa ada orang yang bilang kan begini juga. Udah begini aja baru cari Tuhan. Dulu atau senang-senang kemana? Itu bukan Tuhan. Itu Farisi itu. Ya, tapi kalau hati Tuhan selalu berkata bahwa no, ayo kembali kita bereskan masalahmu. Saya di pihakmu. Immanuel. Tuhan besertamu. Amin. Dan kasih itulah yang bisa mempersatukan. Ketika setiap kali ada orang bersalah yang siap untuk kembali, kita ajak dia, ayo kembali ke dalam jalur rencana Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita. Saya percaya kasih Tuhan akan memampukan kita. Akan menuntun kita untuk melakukan yang tepat. Amin. Dan itu Yusuf. Selanjutnya, masih tamunya Tuhan, belum bintangnya. Yaitu Majus, orang Majus ya. Karena dekat ini alamatnya dengan Matius yang di sini Matius 2. Matius 2 ayat 11 sampai 12. Matius 2 ayat 11 sampai 12 ada kejadian menarik yang menyatakan kasih Tuhan kepada kita. Matius 2 ayat 11 sampai 12. Yes. Maka masuklah mereka orang Majus ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Ya, mereka pun membuka tempat harta bendanya, mempersembahkan persembahan kepadanya, itu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Apa artinya, saudara? Orang Majus ini mendapat anugerah untuk melihat tanda kehadiran Tuhan Yesus dan mereka ikutin bintang itu. Tetapi akhirnya mereka karena mungkin keilmuannya mereka bingung kok bintang itu berhenti di rumah sederhana. Yesus sudah tidak ada di gua lagi mestinya kalau secara sejarah ya, dia sudah pindah ke rumah. Ya karena ini tahun kelahirannya dengan pertemuan orang Majus itu cukup lama. Sekitar 2 tahun lah. Itu kenapa Herodes membunuh anak 2 tahun. Berarti sekitar Tuhan Yesus tuh umurnya seperti itu. Kok rumah sederhana? Nggak mungkin. Kalau seorang raja kan lahirnya mesti di istana. Lalu orang Majus pun menyimpang karena mengandalkan diri sendiri, mengandalkan otaknya. Dia pun menyimpang, akibatnya ketemu dengan Herodes deh. Dan Herodes tahu rencana mereka dan Herodes jadi punya plot membunuh Tuhan Yesus. Tetapi karena orang Majus diperingatkan malaikat, tidak lagi mereka ke Herodes, mereka yang menyimpang sehingga Herodes nggak tahu Yesus di mana. Nah pertanyaannya begini, kenapa malaikat nggak cegah sejak orang Majus datang? Kenapa sebelum dia menyimpang ke Herodes dikasih tahu dong, jangan balik. Ya, kenapa orang Majus diizinkan untuk ketemu Herodes? Karena Tuhan mau menunjukkan, Herodes boleh jahat, tetapi sejahat dia nggak bakal bisa mengalahkan bayi Yesus dengan segala keterbatasannya. Amin. Artinya apa? Menunjukkan kita bisa percaya. Dunia boleh tidak adil. Orang bisa aja jahat. Itu bisa, kita nggak bisa cegah orang bisa jahat. Tetapi tidak bisa menghalangi Tuhan untuk menyatakan mujizatnya, pertolongannya, kebaikannya kepada kita. Bagian kita seperti orang Majus, ya mereka ikuti rencana Tuhan, tetap jangan lari dari rencana Tuhan. Jangan menjadi pahit, ya, yang salah orang lain, yang salah dunia, kok kita pahitnya sama Tuhan. Rugi, itu namanya korban 2 kali. Tuhan sih nggak apa-apa. Saya sudah katakan bahwa kasih kuasa Tuhan tidak tergantung perasaan kita. Amin. Tetapi perasaan kita itu yang menyesatkan kita nantinya. Jangan bergantung pada perasaan. Jangan tergantung juga pada keilmuan kita. Karena keilmuan kita pun bisa salah, terbatas. Ya, jangan mengandalkan kepintaran kita. Selalu andalkan hikmat Tuhan. Kalau kita selalu andalkan hikmat Tuhan, mungkin kita bisa salah, keliru. Kadang-kadang sekali-sekali ya kan, salah ambil pertimbangan, salah ambil keputusan. Tetapi percayalah, tidak ada yang bisa mengalahkan kasih kuasa Tuhan, menunjukkan mujizatnya buat kita, menolong kita kembali ke jalan yang benar. Ya, amin. Jadi tidak ada halangan apapun ya yang bisa menghancurkan hidup umat Tuhan di akhir zaman ini. Ya, karena Herodes ini adalah contoh simbol antikris yang akan datang. Bahkan sehebat antikris apapun tidak bisa mengalahkan kasih kuasa Tuhan kepada kita, apalagi yang lain. Amin. Dan ayo kita teruskan ke Gembala. 2 ayat terakhir, saudara. 2 ayat terakhir. Saya orangnya suka memberi pengharapan. Ya, kita ke Lukas 2. Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada gembala,
Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Wow. Kenapa Tuhan memberitahu gembala? Saudara, gembala ini adalah peranannya penting. Ini bukan gembala biasa. Ya, bahkan ini sebetulnya mungkin lebih luar biasa dari Daud, gembalanya. Kenapa? Karena tugas mereka menjaga domba korban. Wah, ini gembala penting ini. Dombanya tidak boleh lecet, dombanya tidak boleh cacat. Mereka harus jaga siang dan malam ya supaya dombanya tetap sehat. Ya, tetapi tetap aja orang anggap enteng kan? Nggak penting gembala, tapi Tuhan tidak anggap enteng. Ketika ada peristiwa besar, Tuhan beritakan kabar baik kepada gembala itu. Apa artinya? Seringkali kita merasa kita mengasihi orang anggap gak penting ya. Kita berbuat baik, orang anggap gak penting ya. Jangan pernah izinkan hal itu mempengaruhi kita. Karena sekalipun kelihatannya apa yang kita lakukan gak penting, cuma mengasihi, cuma berbuat baik, tapi Tuhan menganggap penting. Dan apapun kabar buruk dunia yang sedang menimpa kita, Tuhan akan menyatakan kabar baiknya buat kita. Amin. Haleluya. Dan Efrata itu artinya adalah subur. Artinya apa? Saya percaya dalam situasi apapun, selama kita menjadi hati seperti gembala ini yang tetap setia melakukan bagian kita, Tuhan akan menempatkan kita di tanah yang subur, di Efrata. Amin. Dan ini yang gembala. Dan kemudian yang terakhir, tamu yang paling penting, yaitu Tuhan Yesus di ayat 11-nya. Yaitu, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saya akan menekankan di kata hari ini. Hari ini. Saudara, bisa nggak Tuhan Yesus lahir dalam situasi yang lebih baik? Situasi yang tidak mengharuskan Maria berjalan jauh ya, atau situasi di mana Herodes tidak ada, bisa nggak? Bisa. Tetapi kenapa Tuhan tetap datang di hari yang situasinya buruk? Untuk menunjukkan pada kita bahwa kalau di Natal pertama Tuhan Yesus pun telah mengalahkan situasi yang buruk, maka apapun situasi buruk yang saudara sedang alami, bad day, bad mood ya, akibat mungkin berbuat baik kok malah terjadi suatu hal yang gak enak buat kita, ingatlah bahwa Tuhan bisa mengalahkan semua situasi yang buruk yang sedang kita alami saat ini. Amin. Itulah cara Tuhan mengasihi kita. Cara Tuhan mempersatukan kita dengan Dia. Dan kalau kita mengenakan kasih itu seperti Tuhan mempersatukan kita dengan Dia, saya percaya dark matter dari Tuhan ini ya akan mempersatukan kita dengan orang-orang yang kita kasihi. Ya mungkin bukan dengan perbuatan kita, mungkin kita nggak mampu, tapi entah kenapa selalu hati mereka melekat pada kita, nggak bisa jauh dari kita. Amin. Kenapa? Karena kita mengenakan kasih. Kalau kita mengenakan kepahitan, emosi, kedendaman, itu menjauhkan kita dari orang lain. Otomatis orang lain akan entah kenapa jauh. Tetapi ketika kita mengenakan kasih, Tuhan akan mendekatkan orang-orang yang tepat buat kita. Amin. Mungkin ada juga orang yang jauh, tapi saya percaya ya, jika pada waktunya dia menyadari kasih itu, dia akan datang. Tetapi kita terus menikmati upah, kegembiraan, sukacita karena kita mengenakan kasih yang mempersatukan kita dengan kasih-Nya, kuasanya, kita mengalami berkat-Nya, damai-Nya ya. Kita akan bersinar terangnya. Amin. Dan itu yang harapan Tuhan, harapan saya, pesan Tuhan ini akan menerangi hati kita, membuat hidup kita terang. Sekarang tadinya pikiran gelap, hati kok rasa gelap, terang, bersinar, wajah kita menjadi bersinar, dari gelap bersinar. Dan sinar kasih inilah yang akan mengubah situasi dalam hidupmu menjadi terang. Karena kenapa? Jagalah hatimu dan segala kewaspadaan supaya dari sana memancarkan terang itu. Ya, memancarkan kehidupan. Amin. Sampai di sini kita berdoa. Haleluya. Tuhan, terima kasih karena kasih-Mu telah mempersatukan kami dengan Engkau, Tuhan. Melebihi dari yang kami ketahui, lebih dari kami sadari, Tuhan. Kasih yang Kau nyatakan buat kami. Dan hamba-Mu percaya firman ini sudah memenangkan umat-Mu, Tuhan. Tuhan berkata, Engkau akan dibebaskan dari segala kepahitan, kegeraman saat ini. Engkau akan mengalami kasih-Nya, dipenuhi gelombang kasih demi kasih yang tidak henti. Sehingga Engkau tanpa sadar berbuah kasih. Bukan karena perintah, tapi karena suatu kasih karunia terjadi atas hidupmu. Karena engkau mengalami kasih itu dan engkau berbuah secara otomatis dan orang akan menikmatinya.
Orang akan senang berhubungan denganmu, orang akan menikmati hubungan denganmu, dan engkau akan mempersatukan keluarga, mempersatukan saudara seiman, mempersatukan di gereja. Engkau akan menikmati semua kasih Tuhan kepadamu. Amin. Dan biarlah kita yuk yang diberkati firman Tuhan hari ini, kita meteraikan dalam nama Yesus. Biar iblis tidak bisa mencurinya, dunia tidak bisa merusaknya, akan terus bertumbuh 30, 60 kali, 100 kali ganda, seperti pohon di tepi air yang selalu berbuah di setiap musimnya. Dan apa yang kau lakukan akan berhasil, karena kau melakukan semuanya dengan kasih Tuhan, bukan dengan kasih kekuatan sendiri yang terbatas. Kasih Tuhan yang panjang, lebar, tinggi dan dalam terjadi atas hidupmu. Dalam nama Yesus kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan, senang sekali atas waktu yang saudara berikan untuk menikmati firman ini bersama-sama dengan saya. Dan sampai ketemu lagi, kita akan membahas kasih dan kuasa Tuhan di berbagai sisi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.